Siapa yang menjadi inspirasi lu dalam bermain gitar? Bermain gitar Jimi Hendrix sih berapa sih. Gue kenal basis gue yang jadi basisnya Bad Blues itu Atir, yang vokalis gue. Dia emang di Woodstock waktu 2017. Yang waktu itu gue sempat berapa kali kerjasama sama KPR juga lah. Gue sempat main bareng KPR beberapa kali. Besoknya langsung rekaman 6 lagu. Kita manggung di suatu tempat, terus si Pamungkas ini datang. Kayak dia suka dengan performance kita, terus kayak dia bilang, kapan-kapan gue mau ngedramin dong gitu. Dia yang ngomong gitu. Oh boleh dong, ayo. Terus next week langsung manggung bareng sama Pamungkas main drum. Terus akhirnya ya udah kita tembak aja deh. Udah kita lanjut aja, kita bikin band aja gitu. Kayak gitu. Terus pada akhirnya Dul menyusul juga masuk. Menarik nih. Lu 2024 itu lu ngeluarin album berbarengan lo tuh. Iya. Satu lu pribadi. Iya. Satu The Crankers. Satu Bad Blues. Iya, ada 3. Itu produktif banget lo di tahun itu. Iya, tahun itu gue emang lagi ngeluarin semuanya rock semua tuh. Apa yang jadi inspirasi lu tuh apa di tahun itu tuh bisa tiba-tiba jedar semuanya keluar gitu? Indonesia, are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes, ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Bari tahu caranya untuk bisa lupakan dari pikiranku yang sudah tidak waras ini. Balik lagi ke Brawijaya Podcast bersama gue Dika PL 2003. Tadi itu yang main gitar adalah Arya Novanda PL 2016, salah satu musisi blues dari sekolah kita nih. Itu tepuk tangan dulu lah. Yoi. Keren banget tadi masuknya. Hiduplah SPL. Hiduplah SPL. Gue mau nanya sedikit dong tentang lagu tadi yang lu mainin. Gimana itu lagu apa? Lagu itu judulnya Beritahu. Emang nih kalau dari syuting sekarang hari Rabu, 2 hari lagi bakal rilis tanggal 10 April itu udah rilis di semua platform digital. Asik promosi. Boleh dong. Terus emang di situ gue featuring Diandra Nadira, ada teman gue. Di situ emang gue nulis lagunya tuh tentang ini lagu bahasa Indonesia kedua gue. Oh iya. Sebelumnya Setan ya. Sebelumnya Setan. Gue buat nulis itu buat Crankers kan. Iya. Jadi gue ini project solo gue featuring si Dea itu. Gitu. Jadi lagu ini termasuk inilah record gue untuk lagu Indonesia berdua nih. Yang lain bahasa Inggris. Gila, gue punya album bahasa Inggris semua. Keren. Karena gue mainnya blues kan, gue main blues rock gitu. Jadi ya influence gue ya dari luar barat semua, banyakan blues dari Mississippi, New Orleans, dari Texas, dari banyak lah gitu. Oke, mantap. Sebelum kita mulai ke obrolan ini, gue mau ngucapin terima kasih dulu sama Mandiri dan Telkom karena mereka lustrum ke 60 PL kemarin pada tanggal 15 November ya, itu berlangsung dengan baik. Oke, kita langsung masuk nih ke obrolan. Gue udah pengen ngobrol sama lu tuh sudah lama di sini. Cuman waktunya baru ketemu. Oh iya, benar. Kemarin kayaknya lu sibuk banget ya ngurusin ini. Oh iya, lu juga ya. Gue mau bertanya. Oke. Pertanyaan standar dulu deh. Iya. Lu bermusik tuh dari kapan? Bermusik gue dari kapan nih sebenarnya? Gue awalnya kan main gitar aja. Jadi memang pengaruh musik itu dari gue sejak gue kecil ya. Dari nyokap bokap tuh udah jejelin gue Queen, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones gitu. Oh, mereka juga bermusik? Kebetulan mereka selera musiknya bagus karena mereka besar di era 70-an ya kan. Tapi bukan musisi, mereka cuma bisa main ya buat nongkrong-nongkrongan aja lah gitu. Tapi emang banyak influence rock and roll dari orang tua gue. Dan juga kakak gue dulu dengerin Incubus, The Strokes gitu-gitu kan. Jadi gue ada mix antara classic rock, indie sama blues tuh. Gue ngulik rootsnya dari rock tuh ada blues kan. Jadi gue nguliknya ke rootsnya ada Jimi Hendrix, ada Muddy Waters, ada Chuck Berry ya. Ada siapa lagi ya? Bo Diddley, banyak lah. Itu Incubus itu hype-nya di 2005-an tuh ya. 2005-an, iya, tapi memorable banget karena gue waktu itu masih kecil kan. Terus kayak
katanya ya, yang konon katanya kan kalau lagi masih kecil tuh apa yang terjadi saat itu tuh memorable banget gitu kan. Jadi kayak sponge kalau otaknya masih Apa kecil. namanya? Ya kayak sponge otak anak Oh kecil iya, gitu iya, kan. Jadi sponge, mereka iya. menyerap semuanya gitu. Iya. Lu abis belajar gitar-gitar itu, terus lu ngeles Gua atau pribadi atau gimana? justru gue les gitar habis itu Otodidak, ngeles karena waktu itu gue kan nggak ada basic sama sekali kan musik kan, maksudnya basic as a player. Gue tuh lihat teman-teman gue pada main gitar di sekolah gitu tuh, gue kayaknya asik juga ya main gitar gitu. Terus kayak Tahun berapa tuh? 2011. Oh 2011. 2011 ya, 11 lah kayaknya. SMP berarti. SMP gue kelas 1, kelas 2. Mhm. Tapi gue emang udah dengerin musik udah dari SD, dari TK SD gitu udah Beatles. Oh Beatles. Jadi gue udah ngefans sama Beatles dari SD. Tapi gue baru bisa main musik tuh SMP. Oh, oke, gitu. oke. Terus gue les klasik di Yamaha. Beberapa tahun ya, setahun 2 tahun lah. Tapi abis itu gue keluar karena gue nemu Oasis waktu itu. Oh. Oasis kan gitu-gitu doang ya, maksudnya ininya apa namanya chordnya. Chordnya. Tapi gue suka justru karena itunya yang gue suka, rock and roll kan gitu-gitu doang, tapi feelnya yang attitude-nya yang Ya, menonjol yang gitu. beda di situ. Yang iya keren banget. Jadi gue belajar sendiri abis itu. Sampai sekarang ya gara-gara udah era internet juga, kalau itu YouTube kan. Ya. Jadi gue belajar lewat YouTube, lirik-liriknya gue ngulik sendiri. Terus gue datang ke guru les gue yang klasik itu, lah ini udah bisa gitu, ya udah oh ya udah ya ternyata gue belajar sendiri bisa juga gitu. Itu berarti tahun 2013 tadi ya? Itu 2011-12 kayaknya 11-12 ya. Iya. Karena lu keluar single pertama itu kan tahun 2018 kan. 18 kalau gue benar, lihat ya. iya. Itu berarti cuma butuh kayak 5-6 tahun tuh dari lu belajar kan. Cukup ya, singkat. Waktu itu lumayan cepat sih, karena gue tuh sekolah di PL dulu yang benar-benar bukannya gini ya, kayak yang paling serius di musik tuh gue, maksudnya dibanding teman-teman kan ada yang sibuk di yang lain-lain lah. Oh gitu iya, kan. iya, akhirnya mereka meninggalkan musik lah untuk mengejar karir yang berbeda gitu ya. Iya, istilahnya. gue dari SMA tuh udah tahu menggerucut gue harus jadi musisi gitu. Iya. Dari SMA tuh ada spirit itu gitu. Nah, di era pertama lu nih ya, tahun 2018, 19, 20 itu kan single pertama, single kedua, single ketiga lu gitu kan. Ketika lu ngeluarin single pertama itu tahun 2018, itu gue inget banget, itu si Buddy Guy itu Buddy ngeluarin Guy? album Oh iya. di 2018. Satu Oke. lagi yang cukup terkenal ada si Mecca Copeland. Itu juga ngeluarin album di tahun 2018 gitu. Oke. Itu ketika lu ngeluarin single yang sama di tahun itu juga tuh karena memang eranya itu lagi naik bluesnya itu atau gimana tuh? Gue justru waktu itu lagi era-eranya gue dengerin blues, tapi bukan blues yang dari Buddy Guy, gue dari Black Keys justru. Oh Black Keys, ya Black tahu gue. Keys, iya. Dia agak lebih ngerok ya dia. Iya, tapi mereka rootsnya dari ini juga, blues juga. Dia demen apa namanya, Hound Dog Taylor gitu-gitu tuh kan. Si Dan Arbah tuh yang gue baca tuh doyan juga blues gitu. Pada awalnya kan Black Keys berdua doang tuh mainnya bener-bener blues banget gitu. Iya. Gitu. Iya, gue dari Black Keys awal-awalnya tuh. Di single lu yang pertama si I itu ya. Itu gue ngerasa dia gak tahu sih, ini pribadi gue ya. Agak-agak kayak Lenny Kravitz. Oh, Lenny Kravitz ya menurut lo? Ya, agak ngeroknya kayak Lenny Kravitz. Iya. Di single kedua lo, The Wonder ya. Iya. Nah itu tuh lebih smooth tuh. Oh, lebih smooth ya. Kalau menurut gue, gue ngerasanya gitu. Itu kayak agak-agak ada kalau gue dengernya ada rasa-rasa Stevie Ray Vaughan gitu. Oh, Stevie Ray. Iya. Dan itu ada saxophone ya? Ada. Atau bener ya saxophone ya? Bener. Itu gue bukan saxophone, yang apa sih namanya, trompet sama yang rendahnya itu apa namanya? Trombon. Oh gitu. Iya. Yeah. Kalau I kan lebih rock and roll aja. Rock and roll ya. Kalau yang The Wonder tuh, gue gara-gara fase-fase itu gue lagi banyak nongkrong kan sama anak jazz juga. Terus rootsnya blues sama jazz kan soul, R&B. Terus gue jadi dengerin Curtis Mayfield, Marvin Gaye. Oh iya. Terus kayak ada tuh gue era di situ sempet tuh kayak musik Motown tuh. Iya. Detroit Blues. Karena masih nyambung juga sama blues ternyata. Iya. Apa dari blues kayak apa namanya, Hollywood Swinging, siapa, Kool and the Gang. Kool and the Gang gitu-gitu gue suka juga tuh mas. Kayak, keren. Jadi gue nggak cuman blues aja sebenarnya, blues emang foundationnya. Jadi tapi gue bikin musik bisa kemana-mana, kayak Prince, kayak Lenny Kravitz gitu kan, mereka bisa kemana-mana yang orang bisa nyebutnya, oh ini Prince aja nih, Lenny Kravitz aja, nggak tahu genre-nya tuh macam-macam gitu, jadinya bisa
di mix. Prince legend sih. Legend. Gue itu salah satu live performance Prince yang menurut gue paling gue suka adalah pas halftime show. Itu dia bawa, gue nggak ngerti gimana caranya pas dia lagi perform solo ada kain gede banget di depannya dia gitu, terus dia jadi kayak siluet gitu loh. Itu keren banget, itu parah itu. Tapi keren sih emang dia, apa ya, maksudnya karismatik sih. Orang tuh dia baru jalan aja orang udah lihat dia semua gitu. Emang daya tariknya keren banget. Kita maju sedikit. Oke, 2020 lu ngeluarin single satu lagi judulnya Soulless. Iya. Gua suka dengan lagu itu dan gue suka dengan liriknya. Oke. Thank you. Boleh diceritain dikit nggak tentang liriknya tuh gimana sih? Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya beli-beli kebutuhan lifestyle dan travelingmu? Ready? Easy. Bisa, karena semua ada di genggaman. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes. Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Lirik itu sebenarnya ya kayak tadi kita ngomongin apa, dunia udah beda aja sih. Kayak kan gue dulu kan waktu kecil mungkin kita masih HP nggak secanggih sekarang gitu. Jadi lebih real aja. Gue Soulless itu kayak penjiwaannya tuh pengen mencari dunia yang lebih menjiwai gitu loh. Karena di gue susah juga ngomong gimana. Karena kalau menurut gue itu kira itu awalnya tuh lirik itu adalah lu menggambarkan hubungan lu dengan seseorang gitu. Enggak. Sebenarnya hubungan gue dengan diri sendiri, dengan jiwa. Oh gitu ya. Karena kayak gue merasakan kayak orang tuh sekarang kalau ketemu ngopi aja ada HP gitu kan. Jadi nggak, gue berimajinasi itu kayak gue pengen hidup di tahun 70-60 yang belum ada teknologi. Itu benar-benar orang nongkrong tuh ya udah gather gitu, kita present gitu. Dulu tuh ada foto di mana kalau lu tahu lu lagi di nongkrong di mana, itu kalau di halaman rumah temen lu tuh ada banyak sepeda. Oh gitu. Itu ada tuh foto-foto kayak gitu tuh ya. Kalau sekarang kan semua udah pakai handphone ya. Apalagi zaman lo SMA 2003 lulusnya. 2003. Itu dulu gimana Mas? Maksudnya gue sih waktu zaman 2003 punya handphone ada tapi nggak semuanya punya. Dan kita kan masih Nokia berapa tuh? 3310 apa ya? Apa 8210 belum something. Yang engage itu belum ya? Gue kayaknya enggak deh, belum deh. Gue lupa juga sih ya. Tapi kita belum punya handphone yang ada kameranya gitu-gitu tuh belum ada. Beneran cuman SMS, telepon sama main Snake tuh. Karena gue kayak secara personal gue kangen aja era-era itu. Kayak zaman-zaman kita gak terlalu banyak sibuk dengan HP sendiri lah ya. Sekarang kan tapi mesti mau nggak mau ya. Karena kerjaan juga di situ, apa juga di situ. Gitu. Betul. Jadi itu si Soulless itu membahas soal terkait itu ya. Iya, dunia digital dengan dunia modern dengan vintage gitu. Karena di 2025 lu ngeluarin lagi Soulless Blues. Kalau itu kayaknya bukan tentang itu ya, tapi beda lagi tuh ya, tentang. Sebenarnya liriknya sama, cuman karena gue di situ bareng Mas Gugun Blue Shelter kan. Terus abis itu emang gue udah lama waktu itu karena pengen bikin lagu sama Mas Gugun, sama-sama ngajakin gitu kan, kita sering ngejam bareng, manggung bareng gitu, tapi belum pernah ngeluarin single bareng. Akhirnya aku ngajak Mas Gugun, Mas aku ada lagu ini, lu mau nyanyi bareng gue nggak gitu. Gue kalau nggak salah pas baca liriknya sih, yang kalau gue tangkap tuh lebih ke apa ya, lu membahas tentang dunia musik sekarang sih kalau di Soulless Blues ya. Itu kan 2025 ya waktu itu keluar ya. 2025. Sebenarnya itu versi alternate-nya Soulless yang asli sih sebenarnya. Oh gitu. Versi alternate-nya, versi 2-nya. Versi keduanya. Gue juga inget satu lagi tuh lu ngeluarin lagu single terakhir yang sebelumnya itu apa? Lu gila. Lo gila. Iya. Nah, itu juga tentang kritik tentang pergerakan pemuda or something gitu ya, atau kritik ya. Itu sebenarnya lagunya Dul sih. Kan gue kan featuring sama Kodir, bandnya Dul Jalani kan. Itu liriknya dia yang nulis. Jadi
kayaknya liriknya lu banget nih Dul, lu aja yang nyanyi deh gitu. Oh tapi yang bikin liriknya lo? Si Dul. Oh Dul yang Yeah, bikin. yeah. Oh, lunya tuh maksudnya ke lo yang Iya, mainin gitu. Iya, gue bilang ke Dul kayaknya lo yang cocok nyanyinya lu nih gitu. Oh Jadi iya, gue iya. nggak ikut nyanyi di situ, gue cuman main gitar aja. Oh iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya. tapi ya ada part-part gitar yang bisa dari blues juga lah di situ. Jadi kalau gue perhatiin lu 2018, 19, 20 lagu yang lu ciptakan itu masih berkisar di lu. Tapi ketika akhir-akhir ini kayak lu jadi speak up gitu. Iya, kalau akhir ini gue kayak pengen lebih chill aja sih. Kan kalau dari kemarin kan ngomongin solo tuh kayak berat gitu kan, kayak ngomongin kalau The Wonder kan kayak ngomongin peace, love. Ya sebenarnya bagus, oke juga untuk sekarang yang lagi relate gitu. Cuman gue pengen lagi bahas yang enteng-enteng aja akhir-akhir ini. Ya kayak lagu cinta gitu-gitu kan bisa ke semua kalangan. Gue lebih suka gimana caranya orang bisa lebih banyak lagi yang dengerin karya gue gitu. Dan relate dan bisa bermanfaat gitu karyanya. Oh iya. Ya, kayak lagu yang barusan tadi gue bawain tuh. Ya itu kan lagu gue gara-gara kayak denger slang gitu-gitu kan zaman dulu lagunya sederhana aja gitu. Iya kayak gitu. Slang kan gitu ya. Dia lagunya nggak rumit, Nggak rumit. tapi bisa diterima sama semua gitu. Iya, kan. dan relate ke banyak orang gitu. Ya, itu yang membuat mereka jadi legend karena jadi mudah membekas. Jadi kayak terpatri di otak gitu loh musiknya. Iya. Jadi notesnya tuh kayak gampang gitu Iya, untuk iya, diingat. Nah, gue pengen lanjut lagi ngobrol tentang musik-musik lu dan band nih sekarang. Oh, dengan band. Tapi Oke. sebelum itu gue mau ngucapin makasih kepada sponsor kita. Terima kasih Mandiri dan Telkom karena kalian Lustrum jadi bagus. Hai. Lustrum berjalan dengan baik. Thank you. Thank you. Jangan bosan-bosan sama kita. Kita ngebahas soal super grup lo, Oke. si The Bad Blues Conspiracy. Ini Oke. menurut gue juga menarik karena Oke. lo bermain sama orang-orang yang cukup relate sama lo nih. Orang-orang yang punya sama-sama kecintaan. Cuman mereka kan juga sama-sama figur yang terkenal gitu Oke, ya. oke, Kalian oke. gitu. Oke. Itu gimana tuh bagi-bagi ya? Bagi-bagi ego. Jadi gue karena waktu itu sebenarnya gue lucu juga sih kejadiannya. Impromptu kan. Waktu awalnya tuh gue tahun 2022 tuh. Gue kenal basis gue yang jadi basisnya Bad Blues itu Atir yang vokalis gue 2021, tapi 2022 gue impromptu, gue lagi di Bali waktu itu kan. Oh dia tuh yang pernah di itu ya apa Woodstock ya? Iya, dia bangun di Woodstock waktu 2017. Sama bandnya apa dulu? Speaker First. First. Iya, dia band Bandung. Ya. Iya, dia orang Bandung. Abis itu gue ke Bali, gue bilang, Tir, kita kayaknya start something di Bali kayaknya asik nih gitu. Kita manggung-manggung di Bali. Pada akhirnya dia nge-follow gue ke Bali. Terus habis itu kita muter-muter Bali. Manggung-manggung aja tuh. Terus habis dari situ itu belum ada lagu. Akhirnya kita pulang ke Jakarta. Ketemu Vicky kelompok penerbang roket. Kelompok penerbang roket ya. Yang waktu itu gue sempat berapa kali kerja sama KPR juga lah. Gue sempat main bareng KPR beberapa kali. Habis itu gue kenal Vicky. Gue ajak aja, Vic, kita kayak butuh drummer nih gitu. Gue ada band rock and roll nih bareng Atir gitu. Oh ya udah ke rumah gue aja gitu. Terus gue ke rumah dia, dengerin materi-materi yang kita bikin gitu, riff-riffnya. Wah ini harus langsung nge-jam aja nih gitu kan. Terus habis itu udah langsung dia keluarin tuh drumnya Ludwig. Sama gue ngeluarin gitar gue, Atir pakai bassnya dia. Besoknya langsung rekaman 6 lagu. Lucu banget. Kayak gitu, kayak langsung jadi gitu, chemistry-nya langsung jadi gitu. Di band itu lo ngeluarin 1 album dan 3 single ya. 3 single itu tahun 2003 dan 1 album tahun 2004 pada saat itu ya. Benar. Cukup produktif tuh lumayan tuh dalam waktu berapa tahun dari ketemu langsung jadi gitu kan. Oke. Nah, tapi itu masih kan sekarang masih. Masih, tapi kalau Bad Blues karena sebenarnya kemarin tuh lagi sibuk masing-masing aja sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita ada rencana ke depan, cuman belum bisa kita pastikan di media karena masih kita rancang itu. Oh, jadi, rencananya sih kita mau ngeluarin lagu lagi, cuman belum tahu nanti. Oh kita iya. lihat sih kan. Mantap semoga lancar lah dengan. Amin. Thank you. Karena gue suka banget denger musiknya si Bad Blues ini. Oh iya, lu masuk ya. Dengerin nih ya, gue dengerin. Oke, thank you. Nah, kita coba
ini ke Kraken sekarang. Oh, Crankers. Crankers, karena lu cukup aktif nih di mana-mana nih. Jadi lumayan juga nih. Iya. Si Crankers ini tuh gue penasaran adalah lu punya band, lu punya sendiri maksudnya ya, dan lu punya band si Bad Blues, terus lu juga punya Crankers ini. Iya. Yang juga personelnya sibuk nih. Ada Pamungkas dan ada Dul jalannya. Iya. Itu lu gimana tuh dari awal ketemunya gitu? Dan bagi-bagi waktunya juga gimana tuh? Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya bertransaksi di luar negeri tanpa biaya konversi? Ready. So smooth. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Jadi waktu itu 2023 akhir gue ketemu vokalis gue yang Crankers itu namanya Mas Kamil. Jadi gue dalam satu showcase kita lagi nonton Bang Anda waktu itu. Anda Perdana. Iya. Oh iya, PL92 ya. Iya, gue lagi nonton showcase dia, ketemu Mas Kamil itu. Kayak gue curhat sama dia, Mas kita udah lama gak ketemu nih, kita nongkrong yuk kayak bahas sesuatu gitu. Oh boleh. Kemudian kita nongkrong, kayaknya seru ya kita bikin rock yang bisa diterima lagi nih gitu. Akhirnya ya kalau Crankers bedanya sama Bad Blues, kalau Crankers lebih ramah lingkungan aja sih. Kalau Bad Blues kan ya rebel aja gitu kan. Kayak ya Crankers juga ada rebelnya sih, cuman dia kan lebih kita lebih tahu caranya gimana mixingnya, gimana masteringnya, gimana kita ngolah brandingnya tuh lebih bisa diterima dengan tahun 2026 ini gitu. 2026. Gua ada satu lagu yang gua ingat, click the link. Click the link. Itu intronya tuh bass ya. Intronya bass, iya. Gitu ya. Iya. Nah, itu tuh di intronya tuh gue langsung menurut gue bagi gue ya, maksudnya itu langsung kena. Kenapa? Karena gue suka ada band namanya Tool. Oh Tool. Iya. Itu intronya mirip sama Tool men, yang sober kalau nggak salah. Oh iya. Gitu. Oh iya. Suara bassnya yang agak-agak kasar gitu. Iya. Mirip tuh. Iya, gue tuh tahu juga sih emang band-band sangar gitu kan. Iya, Maynard James Keenan tuh vokalisnya sakit jiwa tuh. Parah. Drummer yang paling parah tuh. Drummernya jago banget gila. Iya. Terus gue lanjut ke ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya kita buat materi kan. Awalnya gue berdua doang, gue sama Mas Kamil itu yang vokalis gue. Okay. Terus habis itu kita manggung di suatu tempat, terus si Pamungkas ini datang. Kayak dia suka dengan performance kita, terus kayak dia bilang, kapan-kapan gue mau ngedramin dong gitu. Dia yang ngomong gitu. Oh boleh dong, ayo. Terus next weeknya langsung manggung bareng sama Pamungkas main drum. Terus akhirnya ya udah kita tembak aja deh. Udah kita lanjut aja, kita bikin band aja gitu. Oh. Kayak gitu. Terus pada akhirnya Dul menyusul juga masuk. Itu pas lo Pamungkas nonton itu lo udah bawa lagu sendiri atau masih lagu? Ada beberapa cover Nirvana, tapi ada juga lagu sendiri. Oh, berarti udah mulai bikin lagu sendiri ya pada saat itu? Udah rilis yang single pertama dan kedua tuh baru gua sama Mas Kamil tuh. Oh, itu berdua doang. 2023 itu juga. 2023 akhir ya kalau nggak salah. Benar. Habis itu 2024 akhirnya kita album. Menarik nih. Lu 2024 itu lu ngeluarin album berbarengan lo tuh. Iya. Satu lu pribadi. Iya. Satu The Crankers. Satu Bad Blues. Iya, ada 3. Itu produktif banget lo di tahun itu. Iya, tahun itu gue emang lagi ngeluarin semuanya rock semua tuh. Apa yang jadi inspirasi lu tuh apa di tahun itu tuh bisa tiba-tiba jedar semuanya keluar gitu? Nah, gue karena waktu itu gue lagi doyan rock aja sih, lagi balik lagi ke rock, tapi gue suka yang rada berisik rocknya. Jadi kayak Nirvana, kayak Smashing Pumpkins, kayak grunge ya? Iya, grunge. Terus Nirvana. kayak tapi campur juga sama 70-an. The Who, kayak Led Zeppelin, balik-balik ke situ lagi gitu. Terus ya akhirnya ya udahlah, kita gemakan saja rock di tahun itu. Akhirnya 3 album dan masuk nominasi AMI ada 3 lagu dari each of dari 3 album itu ada 2 lagu dari gue yang masuk nominasi AMI sama 1 dari Crankers. Oh oke. Di tahun 2024 itu ya? 2024 iya. Wih keren. Luar biasa. Iya. Gue tuh sebenarnya punya banyak pertanyaan, cuman ini ada beberapa orang yang bertanya ke lo. Pertama,
Joseph Syahruf. Oke. Iup, Oh, oke. Iup Santa Monica. Oke. Pertanyaannya cuma gini doang sih. Kenapa lu masuk PL? Kenapa masuk PL? Karena waktu itu ya gue lingkungan gue dari SD sampai SMP tuh gue di Tarakanita kan. Terus akhirnya ya udah lanjutnya ke sekolah Katolik lagi. Maksudnya kakak gue dulu Tarki. Tuh jadi lingkungannya ya udah lu masuk PL aja gitu. Jadi masih satu lingkungan dari kecil sampai gede tuh, sampai SMA. Dari Tarki sama PL kan dekat. Jadi gue sebenarnya disuruh kakak gue sih. Oh gitu. Iya. Karena gue juga nggak punya pilihan waktu itu mau kemana ya. Gue bingung juga gitu. Akhirnya gitu deh. Om Iup udah kejawab ya. Gitu Om. Pertanyaan kedua. Ini dari Merdi Simanjuntak di Skoria. Oke. Ada nggak pengaruhnya pengalaman lu di PL dalam proses membuat musik? Pengalaman di PL ada banget. Karena gue zaman di PL juga gue ini bagian acara kan PL Fair. Oke. Jadi gue waktu itu kurang lebih belajar sedikit lah tentang gimana jalannya acara, dan gue bantu musisi waktu itu. Waktu itu gue megang Red Kasava juga. Oh, dari Kasava. Waktu PL Fair angkatan gue masih kelas 2 tuh. Itu 2006 sampai 2007 kalau nggak salah ya angkatannya. Gue lupa. Iya, Red Kasava 2007 bener. 2007 ya. 2007 ya. Akhirnya bergunanya karena ya networking juga. Terus gue ketemu lagi sama Nandi 2007 itu Red Kasava pada saat gue berkarir di musik juga. Jadi emang di PL banyak manfaatnya sih menurut gue. Tapi lu udah ngeband juga kan di pas tuh PL Fair itu? Lu udah punya band kan? Udah ngeband sama anak-anak PL juga. Angkatan gue gitu-gitu. Yeah. Terus manggung di Rolling Stones dulu. Zaman Rolling Stones masih ada tuh di Ampera. Iya. Rolling Stones. Iya, zaman-zaman itu. Banyak sih manfaatnya. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Dari ini kita dompas. Oke. Masih kita. Oke. Ini lebih nyeleneh lagi nih. Kalau lu di KME makin keras, apakah main bluesnya tuh lebih berasa penderitaannya? Iya, kalau gue justru waktu kelas 1 nggak terlalu menonjol sih. Jadi gue mungkin muka gue biasa aja dulu ya, nggak tengil nggak gimana gitu. Jadinya kelas 3 tuh nggak terlalu pengen ngerjain gue gitu. Teman gue mulu yang kena gitu kan. Tapi gue karena gue dulu Oliver Darto teman gue sering tuh kena tuh kayak. Iya, Darto. Iya. Kalau gue dulu lebih aktif di Brava gue. Oh, dulu bola. Jadi bola dengan musik masih nyambung tuh. Kadang gue dengerin Oasis, Blur gitu-gitu kan masih bola banget gitu. Lagu di FIFA maksud lo? Kalau lagi main FIFA. Bisa juga. Jadi gue terpengaruh dengan musik sepak bola juga Inggris gitu. Kayak Kasabian gitu-gitu. Kasabian lumayan tuh musiknya tuh. Gue suka juga. Ini pertanyaan terakhir, tapi ini bukan anak PL. Oke. Rian Hamzah. Oke. Temen lu di Believe. Oke. Dia bertanya gini. Siapa yang menjadi inspirasi lu dalam bermain gitar? Bermain gitar Jimi Hendrix sih berapa sih? Jimi Hendrix. Iya. Karena Jimi Hendrix planet aja sih. Iya. Maksudnya blues bisa jadi sesuatu yang extraordinary di tangan dia gitu. Jadi dia nggak mau dikotak-kotakan. Gue nih musisi blues atau musisi rock atau musisi apa? Ya gue Jimi Hendrix aja. Tapi gue bisa main blues, bisa bikin lagu yang nggak bisa lu bayangkan sebelumnya. Tapi itu bisa merevolusioner dunia gitu dengan sound gitarnya yang belum pernah ada sebelum dia kayak gitu sound gitarnya, dan juga stylenya dia dan segala beda, ya. Stage performance-nya segala macam, orangnya goofy-nya dia kalau dia lagi di interview kan ketawa-tawa mulu gitu, goofy gitu. Iya. Terus emang orangnya juga merendah gitu, jadi dia nggak mau dibilang the best guitarist in the world kan, abang dia ya humble aja orangnya, dan gue terinspirasi dengan karakternya dia gitu. Dulu tuh juga ada yang cukup unik tuh musiknya. Kalau pas era kita sih ya, kurang lebih tahun 2000-an gitu. Buckethead lu pernah denger gak? Buckethead. Iya. Oh, gitaris. Iya, gitaris yang pakai kepala ini apa KFC. Iya. Itu kan juga agak-agak luar angkasa tuh musiknya tuh. Iya. Dan juga kalau Jimi Hendrix kan nge-influence banyak gitaris juga, kayak yang band-band yang kita suka kayak Red Hot. Frusciante ke influence sama Hendrix banget juga. Iya. Banyak sih
Itu Red Hot tuh satu band sangar semua tuh. Sangat. Yoi. Yoi. Drummernya yang nongol di Drumeo tuh, kalau lu pernah nonton Drumeo di YouTube. Oke. Itu dia mainin lagu ya 30 Seconds to Mars sama satu lagi lagunya gue lupa lagunya siapa. Oke. Itu yang beneran cuma dengerin dari awal terus langsung dimainin. Terus langsung sampai kelar udah selesai gitu aja. Itu drummernya sakit tuh. Iya, drummernya Red Hot ya, Chad Smith ya. Chad Smith. Iya, gue kalau dengan Red Hot, gue jadi inget zaman gue dulu, gue sempet di Black Teeth. Lu tau Black Teeth nggak, main band punk rock? Gue sempet di situ. Gue tau Red Hot tuh gara-gara vokalis gue di Black Teeth tuh zaman dulu. Oh iya. Dan seru juga, gue pernah ngepang juga dulu. Iya itu gue juga kaget tuh bisa ngepang. Kemana-mana lu kayaknya. Iya, gue emang nggak cuman blues aja sih. Apapun gue dengerin. Terus ini kan lu banyak mendengarkan musik, lu banyak bermain musik dengan genre-genre yang berbeda, tapi memang main core-nya blues ya. Sebenarnya gue pengen tanya ini, kalau menurut lu blues sekarang tuh seperti apa yang ada di Indonesia? Bagus sih menurut gue ya, yang skenanya hidup dari generasi lama juga masih pada aktif gitu. Dan menurut gue sekarang apalagi udah zaman sosmed ya, orang bisa upload aja terus kayak misalnya di TikTok gitu atau di Instagram kan. Jadi gimana caranya blues itu bisa makin dikenal lagi lewat sosial media juga, sama komunitasnya juga masih aktif juga. Aktif ya, bagus. Ya berarti gitu di banyak pemain-pemain yang baru nongol juga. Gitu. Oh gitu, yang muda-muda banyak berarti ya. Oh bagus lah. Berarti maksudnya untuk masa depan aman gitu blues di tangan orang-orang tepat. Yoi. Itu menurut gue bakal relevan sih, blues tuh bisa terus relevan menurut gue. Kayak gitu. Lu mendengarkan banyak musik. Yang lagi lu kulik apa sekarang berarti? Dengerin jazz gue. Lagi dengerin jazz. Tapi gue belum bisa main jazz. Gue dengerin kayak Chet Baker, Miles Davis gitu. Gue suka juga karena Jimi Hendrix pun ngefans sama Miles Davis ya. Iya. Itu emang permainan trompetnya gila tuh orang tuh. Dan dia juga bukan nyari jagonya gitu, nyari enaknya gitu. Ada satu lagu yang dulu gue pernah dengar sih Miles Davis tuh, judulnya Pharaoh Dance. Itu menurut gue tuh lagu ini banget. Apa ya? Gue kalau denger itu gue tenang lah istilahnya gitu tuh. Musiknya beda banget itu. Iya. Gue juga folk juga kayak Bob Dylan gue dengerin. Bob Dylan. Iya. Gue dulu waktu zaman SMA itu selain si Smashing. Kita tuh juga dengerin Blur pada saat itu. Britpop tuh juga soalnya tahun 2000-an awal tuh lagi naik daun. Benar. Keren sih tuh. Lu juga sempat ngulik-ngulik ke musik-musik Inggris gitu nggak? Sempet sih waktu awal-awal gue belajar gitar elektrik tuh pertama Oasis. Oasis ya, bener yang lu dengerin Oasis ya. Iya Oasis. Ya, karena menurut gua kalau musik-musik kayak Britpop itu chordnya nggak terlalu sulit, jadi untuk kita yang beginner cukup mudah gitu untuk mempelajari musik kayak gitu, maksud gua tuh gitu. Tapi gimana cara dia bawainnya kan yang beda. Iya, yang beda. Oh iya, lu Oasis dulu ya. Iya, gue Oasis. Sampai sekarang gue ngikutin si Liam Gallagher. Si Liam Gallagher kan ngeluarin album bareng gitarisnya Stone Roses tuh. Namanya John Squire. Itu keren banget. Gue sampai sekarang masih ngikutin British. Oh, kalau yang metal lo menikmati gak? Kalau metal paling gue yang kayak Metallica gitu. Nggak, karena ada satu band dari Inggris. Menurut gue tuh keren banget. Judulnya Sleep Token. Oh. Mereka punya gaya bermusik tuh benar-benar totally berbeda lah. Orang-orang bilang dia adalah progressive metal, dia ada yang bilang dia musik rock atau apa gitu. Cuman dia bilang kita tuh jangan dikotak-kotakan dengan genre gitu. Jadi dia bikin musik ada satu yang beneran growling gitu. Terus ada yang agak-agak apa ya, dancehall reggae. Intronya. Ada yang bentuknya kayak ini, Imogen Heap. Yang hide and seek beneran beda-beda bener. Iya, range-nya jauh sekali. Album tuh beda-beda. Dan suara vokalisnya tuh menurut gue berbeda. Ya mungkin menarik kalau misalnya lu bisa dengerin sekali-sekali. Coba nanti gue dengerin. Gue suka banget. Sleep Token ya. Sleep Token. SLEEP kan. Iya. Gue pengen tahu ini sekarang. Iya. Next project. Gue kebetulan bakal rilis single baru tanggal 10 April itu. Oh, yang lagu tadi yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan. Dan gue juga udah rekaman beberapa lagu sih. Ini untuk pribadi atau untuk yang sama band? Untuk solo karir gue. Untuk Aden Novanda bakal sepertinya akan ada EP atau album dekat-dekat inilah.
gitu. Karena lagunya udah direkam. Oh, asik. Iya. Kita tunggu waktu. Ntar kabarin aja. Siap, ntar kabarin tanggal berapa ya? Kita bantu ramaikan juga. Oke, siap. Thank you, Mas. Thank you banget Arya. Thank you. Sebelum kita tutup, sekali lagi gue mau ngucapin terima Oke. kasih kepada sponsor kita Mandiri dan Telkom. Karena kalian Lustrum jadi lancar. Oke. Terima kasih waktunya, semoga lancar persiapan albumnya, dan tahun ini ya rencananya albumnya keluar ya. Insya Allah ya. Tahun ini juga semuanya dimudahkan. Ntar kalau misalnya mau konser apa segala macam kabari, kita siap. Ya. Siap. Thank you, Mas. Dah. Thank you bro. Thank you. Hiduplah SPL. Saya the best. Beritahu caranya untuk bisa lupakanmu dari pikiranku yang sudah tidak waras ini. Beritahu caranya untuk bisa abaikanmu dari pikiranku yang sudah kacau balau ini. Aku manusia yang punya kehormatan, namun diriku sudah berantakan. Aku harus hidup bahagia tanpamu, baby. Oh Tuhan, beri aku petunjukmu. Oh yeah. Oh Tuhan, beri aku petunjukmu. Oh Tuhan, beri aku petunjukmu. Oh Tuhan, beri aku dirinya. Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya punya investasi untuk masa depan yang lebih bergengsi? Ready. Naik. Bisa. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo.